Pernahkah kamu merasa telah bekerja separuh mati, namun hasil yang didapat seolah hanya lewat seperti angin? Meninggalkan lelah yang tak berujung tanpa ada keberkahan sedikit pun yang menetap di dalam dompetmu. Mungkin masalahnya bukan pada seberapa keras kamu berlari mengejar dunia, melainkan pada pintu langit yang masih tertutup rapat karena kamu lupa membawa kunci utama saat fajar menyingsing untuk mengetuk pintu arsy-Nya. Ada 7 rahasia langit yang jika kamu lakukan sebelum matahari meninggi, akan memaksa rezeki mengejarmu layaknya bayangan yang tak bisa lari dari cahaya, mengubah hidup yang sempit menjadi samudera kelimpahan mutlak. Video ini bukan sekadar motivasi biasa, melainkan panduan spiritual bagi jiwa yang sedang sesak oleh hutang dan ekspektasi. Jadi pastikan kamu menonton hingga detik terakhir, agar tak ada satupun kunci yang terlewat. Mari kita bongkar satu persatu amalan yang telah dibuktikan oleh para kekasih Allah. Rahasia besar yang akan membuat rezekimu meledak dan mengalir deras dari arah yang bahkan tidak pernah kamu sangka sebelumnya. Saat alarm fajar merobek keheningan malam, jangan jadikan itu sekadar pengingat waktu belaka. Dengarkan ia sebagai panggilan lembut dari langit, sebuah undangan istimewa untuk jiwa yang rindu kedekatan dengan Sang Pencipta rezeki. Dengan langkah gontai menuju keran air, biarkan setiap tetes air yang membasuh menjadi penawar lelah, penghapus dosa-dosa kecil, dan pembersih jiwa dari sisa-sisa kegelisahan malam yang sempat menghampirimu. Wudu bukan hanya ritual membersihkan fisik, melainkan jembatan suci yang menghubungkan ragamu dengan kesucian ilahi. Setiap organ yang terbasuh, niatkan sebagai pembersih dari segala yang menghalangi datangnya keberkahan rezeki. Kenakan pakaian terbaikmu, bukan untuk siapa-siapa, melainkan untuk berdiri tegak di hadapan Raja Semesta. Persiapkan jiwamu untuk sebuah dialog terpenting di hari itu, yang akan menentukan arah rezekimu selanjutnya. 2 rakaat fajar sebelum sholat subuh adalah harta karun yang nilainya melebihi dunia dan seisinya. Ia adalah investasi terbaik yang kamu tanam di pagi hari, bibit-bibit rezeki yang akan bertumbuh sepanjang siang. Bayangkan, saat dunia masih terlelap dalam mimpinya, kamu telah lebih dulu bangun, memilih untuk berdialog dengan Sang Pemberi. Keberanian ini adalah tanda keimanan yang kuat, magnet penarik pertolongan tak terduga. Rasakan energi positif yang mengalir dari setiap takbir dan setiap sujud. Energi inilah yang akan membersihkan karat di hati, membuka celah-celah rezeki yang selama ini terasa tertutup, rapat oleh kegelisahan dan keputusasaan. Jangan tergesa-gesa, biarkan setiap doa yang terucap meresap ke dalam sanubari, menjadi penenang sekaligus penumbuh keyakinan. Percayalah, tidak ada satupun permintaannya yang sia-sia di hadapannya. 2 rakaat fajar adalah persiapan mental dan spiritual terbaik sebelum menghadapi kerasnya realita. Ia adalah bekal terpenting yang akan membuat langkahmu lebih ringan, hatimu lebih lapang, dan rezekimu lebih mudah didapatkan. Jadi, jangan pernah lewatkan kesempatan emas ini. Jadikan wudu dan sholat fajar sebagai gerbang awal menuju kelimpahan. Karena di sana, rahasia rezeki yang meledak mulai dibuka satu persatu oleh Sang Maha Kaya. Ketika azan berkumandang memecah kesunyian, itulah momen krusial yang membedakan antara mereka yang benar-benar merindukan Tuhannya dengan mereka yang hanya sekadar mencari dunia tanpa melibatkan Sang Pemilik alam semesta yang maha luas. Sholat subuh tepat waktu adalah bukti nyata kedisiplinan tingkat tinggi seorang hamba yang paham bahwa urusan akhirat harus didahulukan jika ingin urusan dunianya dibereskan secara otomatis oleh Allah Sang Maha Pengatur. Di waktu inilah para malaikat turun ke bumi, mencatat siapa saja yang bersujud di baris terdepan, membawa laporan khusus tentang hamba yang rela mengalahkan kantuk demi meraih ridha dan berkah melimpah. Bayangkan,
Setiap gerakan salatmu disaksikan oleh penduduk langit sebagai komitmen bahwa kamu tidak akan pernah meletakkan dunia di atas hatimu, melainkan hanya di telapak tanganmu saja untuk digunakan di jalan kebaikan. Subuh bukan sekadar kewajiban yang menggugurkan beban, melainkan momen sinkronisasi energi antara niat tulusmu dengan ketentuan takdir ilahi yang siap mengalirkan kejutan rezeki yang tidak pernah kamu duga sebelumnya dalam hidupmu. Mereka yang terbiasa menjaga waktu subuhnya akan diberikan cahaya di wajahnya serta kelapangan dalam dadanya, sehingga saat ia melangkah mencari nafkah, jalan-jalan kemudahan seolah terbentang luas tanpa hambatan yang berarti. Jangan biarkan setan membelenggu lehermu dengan 3 ikatan malas yang membuatmu berat untuk berdiri. Putuskan ikatan itu dengan zikir dan basuhan air, agar kemenangan besar hari ini resmi menjadi milikmu seutuhnya. Setiap ayat yang dibaca dalam sholat subuh disaksikan langsung oleh para malaikat, menjadi saksi bisu atas perjuanganmu melawan nafsu demi mendapatkan tempat istimewa di sisi Allah yang Maha memberi segala kecukupan. Rezeki itu bagaikan embun pagi, ia turun dengan lembut hanya pada jiwa-jiwa yang sudah bangun lebih awal untuk menjemputnya, dengan rasa syukur yang mendalam sebelum matahari mulai membakar semangat manusia yang lainnya. Mulailah hari ini dengan ketaatan mutlak pada waktu subuh, karena barang siapa yang menjaga hubungan dengan Allah di waktu fajar, maka Allah akan menjaga semua urusannya hingga matahari terbenam di ufuk barat. Usai salam terucap, janganlah terburu-buru beranjak seolah dunia akan lari darimu. Tetaplah duduk sejenak untuk membangun benteng perlindungan melalui untayan zikir, pagi yang akan menjaga jiwamu dari segala mara bahaya yang mengintai. Zikir adalah frekuensi rahasia yang menyelaraskan denyut jantungmu dengan irama alam semesta. Sebuah sinyal kuat yang dikirimkan ke langit agar setiap langkahmu hari ini selalu berada dalam pengawasan dan perlindungan Sang Maha Penjaga. Setiap kalimat subhanallah yang kau ucapkan adalah pengakuan akan kesempurnaannya, yang secara otomatis akan meruntuhkan segala bentuk kesombongan dalam diri dan menggantinya dengan kerendahan hati yang mengundang datangnya ribuan pintu keberkahan yang terbuka. Membaca Al-Ma'surat di pagi hari bagaikan memakai baju besi yang tak terlihat namun sangat kuat, melindungimu dari gangguan syaitan, lisan yang tajam, hingga pandangan mata jahat yang seringkali merusak keharmonisan rezeki seseorang. Ketahuilah bahwa hati yang senantiasa basah dengan asma Allah tidak akan pernah merasa gersang meskipun badai ujian datang menerjang, karena rezeki sejati bukan tentang jumlah angka, melainkan tentang ketenangan yang mendiami relung kalbu. Ulangilah setiap kalimat zikir dengan penuh kesadaran, rasakan getarannya merambat ke seluruh pembuluh darahmu, membersihkan energi negatif dan menggantinya dengan optimisme tinggi bahwa hari ini Allah akan memberikan kejutan besar untukmu. Zikir pagi adalah waktu di mana kamu menegaskan statusmu sebagai hamba, melepaskan segala beban pikiran yang berat, dan menyerahkan seluruh urusan hari ini kepada Dia yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lalai. Ketika lidahmu sibuk memuji Tuhan, maka langit pun akan sibuk mengatur urusanmu, memudahkan setiap pertemuan dagangmu, melunakkan hati orang yang keras kepadamu, dan menjauhkanmu dari segala bentuk kerugian yang tidak terduga. Jadikan zikir ini sebagai kebutuhan, bukan sekadar beban kewajiban, karena jiwa yang tidak berzikir ibarat rumah kosong yang gelap tanpa cahaya, memudahkan segala macam kegelisahan dan kemiskinan mental untuk masuk dan berkuasa. Selesaikan zikirmu dengan senyuman, rasakan bagaimana dunia kini terlihat lebih kecil di matamu, karena kamu baru saja berbicara dengan Sang Pemilik keagungan yang memegang kendali atas seluruh harta dan kekayaan di bumi. Sebelum engkau melangkah keluar rumah untuk mengejar angka-angka dunia, tanamlah sebuah benih kebaikan melalui sedekah subuh, sebuah amalan cerdas yang akan mengundang doa khusus dari para malaikat yang turun langsung ke bumi. Ketahuilah bahwa setiap pagi ada 2 malaikat yang berdoa,
Satu mendoakan keberkahan bagi mereka yang memberi, dan yang lain mendoakan kehancuran bagi mereka yang menahan hartanya hanya karena rasa takut akan kemiskinan. Sedekah di waktu subuh bukan tentang besar atau kecilnya nominal yang kau keluarkan, melainkan tentang kecepatanmu merespon panggilan kemanusiaan sebelum nafsu, dan logika duniamu mulai menguasai pikiranmu dengan berbagai macam alasan keberatan. Ini adalah transaksi rahasia antara kamu dan Sang Maha Kaya, sebuah investasi yang tidak akan pernah mengenal inflasi atau kerugian, karena Allah berjanji akan mengganti setiap sen yang kau keluarkan dengan berlipat ganda. Saat kamu melepaskan sebagian hartamu dikala orang lain masih sibuk memikirkan diri sendiri, kamu sebenarnya sedang meruntuhkan tembok penghalang rezeki dan membuka keran keberkahan yang selama ini mungkin tersumbat oleh sifat kikir. Jangan menunggu kaya untuk bersedekah, tapi bersedekahlah agar Allah memperkayamu. Bukan hanya kaya secara materi, namun juga kaya hati yang selalu merasa cukup dan tenang dalam setiap kondisi kehidupan yang sedang kamu jalani. Sedekah subuh adalah magnet paling kuat yang bisa menarik rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ia akan mengejarmu, mencarimu, dan menghampirimu tepat pada saat kamu sangat membutuhkannya, tanpa perlu kamu minta secara paksa. Lepaskanlah hartamu dengan penuh cinta dan keyakinan. Biarkan ia pergi untuk menjadi penolong bagi sesama. Dan saksikanlah bagaimana alam semesta bekerja sama atas perintahnya untuk mengembalikan kebaikan itu dalam bentuk yang jauh lebih indah. Banyak orang sukses secara materi, namun hampa secara spiritual karena mereka lupa bahwa di dalam harta mereka ada hak orang lain yang harus dikeluarkan agar harta tersebut menjadi suci dan terus tumbuh berkembang. Jadikan sedekah subuh sebagai gaya hidup barumu mulai hari ini. Dan lihatlah bagaimana hidupmu berubah secara ajaib. Seolah-olah seluruh pintu kemudahan terbuka lebar hanya untuk menyambut kedatangan hamba yang dermawan seperti dirimu. Saat matahari mulai meninggi dan kesibukan dunia mulai menarik perhatianmu, jangan biarkan dirimu tenggelam dalam hiruk-pikuk yang melalaikan. Berhentilah sejenak untuk memenuhi hak penciptamu melalui ibadah sholat duha yang sangat penuh dengan keberkahan. Sholat duha adalah bentuk syukur paling nyata atas setiap persendian di tubuhmu yang masih berfungsi dengan sempurna. Sebuah sedekah badan yang akan menjamin kecukupan rezekimu dari pagi hingga petang hari nanti tiba. Ketika orang lain sedang terjebak dalam perlombaan mengejar dunia dengan rasa cemas, kamu justru memilih untuk bersimpuh di hadapan Sang Pemilik Kerajaan. Meminta izinnya sebelum kamu mulai melangkah lebih jauh menjemput jatah rezekimu. Bayangkan setiap rakaat yang kamu kerjakan adalah ketukan pintu di langit yang langsung didengar olehnya. Sebuah sinyal bahwa kamu tidak mengandalkan kekuatan dirimu sendiri, melainkan sepenuhnya bergantung pada belas kasih Allah yang Maha Kaya. Duha bukan sekadar salat sunnah biasa. Ia adalah komitmen seorang profesional sejati yang tahu bahwa keberhasilan bisnis atau pekerjaan tidak ditentukan oleh kecerdasan otak semata, namun oleh restu dari Dia yang menggenggam setiap hati. Lakukanlah minimal 2 rakaat dengan penuh penghayatan. Rasakan bagaimana setiap ketegangan di pundakmu perlahan sirna, digantikan oleh rasa percaya diri yang luar biasa karena kamu merasa sedang dijaga langsung oleh kekuatan yang maha besar. Semakin banyak rakaat yang kamu persembahkan, semakin lapang pula jalan yang akan Allah bentangkan untukmu, memudahkan negosiasi yang sulit, mempercepat datangnya peluang, dan menjauhkanmu dari kerugian yang mungkin saja terjadi tanpa kamu sadari. Jangan jadikan salat duha sebagai beban di tengah jadwal padatmu, namun jadikanlah ia sebagai waktu istirahat yang paling berkualitas bagi jiwa yang lelah, agar kembali bugar dan siap menaklukkan tantangan dunia dengan penuh kemenangan. Ingatlah janji Allah, bahwa barang siapa yang tidak luput dari salat duha, maka dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan, dan pintu-pintu kemudahan akan dibukakan baginya dari arah yang sama sekali tidak disangka-sangka.
Selesaikan salatmu dengan doa duha yang melegenda. Mintalah agar rezekimu didekatkan jika jauh, dimudahkan jika sulit, dan diberkahi jika sudah ada di tangan, agar harta tersebut menjadi jalanmu menuju surganya kelak. Kadang kala rezeki tidak datang bukan karena Allah tidak memberi, melainkan karena tumpukan dosa yang kita lakukan telah menjadi dinding tebal yang menghalangi aliran keberkahan masuk ke dalam kehidupan dan rumah tangga kita semua. Istighfar adalah kunci penghancur dinding penghalang tersebut, sebuah permohonan ampun yang tulus yang mampu meruntuhkan gunung kesalahan dan mengubah murka Tuhan menjadi kasih sayang serta kemudahan yang tak terhingga luasnya bagi setiap hamba. Rasulullah yang telah dijamin surga saja beristighfar lebih dari 100 kali setiap harinya. Maka apalah daya kita yang berlumuran khilaf, namun seringkali merasa suci dan enggan untuk sekadar menundukkan kepala meminta ampunannya. Ucapkanlah astagfirullah dengan lisan yang bergetar dan hati yang hancur, karena Allah sangat mencintai rintihan hamba yang berdosa, namun ingin kembali lebih dari cintanya kepada ahli ibadah yang sombong akan amalannya sendiri. Setiap kalimat istighfar yang meluncur adalah jaminan bagi datangnya hujan keberkahan, kekuatan fisik yang berlipat ganda, serta jalan keluar dari setiap kesempitan yang selama ini membuatmu merasa seolah dunia sedang menjepit lehermu sangat kuat. Jangan anggap remeh satu tarikan napas istighfar, karena ia mampu menghapus catatan buruk di masa lalu dan menuliskan takdir baru yang jauh lebih indah, di mana rezeki datang menghampirimu tanpa perlu kamu mengejarnya. Membiasakan lidah dengan istighfar akan membuat hatimu menjadi bening kembali, memudahkanmu melihat peluang yang selama ini tertutup oleh kegelapan nafsu, dan memberimu keberanian untuk melangkah di jalan yang diridai oleh Allah semata. Ketika dosa-dosamu gugur, maka beban hidupmu pun akan ikut ringan, seolah-olah seluruh alam semesta sedang bekerja sama untuk membantumu menyelesaikan masalah hutang, pekerjaan, maupun urusan keluarga yang selama ini terasa sangat berat sekali. Jadikan istighfar sebagai zikir pernafasanmu di sela kesibukan kerja, di tengah kemacetan, atau saat menanti pelanggan datang, agar setiap detik waktumu bernilai ibadah dan mengundang turunnya pertolongan langit yang tidak pernah terlambat datang. Ketahuilah, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan menjadikan baginya kelapangan dari setiap kesedihan, jalan keluar dari setiap kesempitan, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak pernah ia sangka-sangka sebelumnya. Kunci terakhir yang akan membuka gudang kekayaan langit adalah dengan meluangkan waktu sejenak untuk membaca surah Al-Waqi'ah. Sebuah surah yang dijanjikan oleh Rasulullah dapat menjauhkan pembacanya dari jeratan kemiskinan dan kefakiran selamanya. Surah ini bukan sekadar rangkaian kata, melainkan pengingat dahsyat tentang hari kiamat dan bagaimana Allah mengatur rezeki setiap hambanya di dunia maupun di akhirat dengan sangat presisi, tanpa ada satu pun yang terlewat. Saat kamu melantunkan ayat demi ayatnya, bayangkanlah seolah-olah seluruh keraguan dalam hatimu luruh, satu persatu digantikan oleh rasa tawakal yang kokoh bahwa rezekimu telah dijamin oleh Sang Pencipta yang memiliki segala kerajaan. Bacalah dengan hati yang hadir, bukan sekadar lisan yang bergerak cepat, karena getaran dari surah Al-Waqi'ah akan menyelaraskan energi rumahmu menjadi magnet yang menarik kebaikan dan keberuntungan dari 8 penjuru mata angin dunia. Tawakal adalah saat tanganmu bekerja sekuat tenaga di bumi, namun hatimu tetap bersandar penuh pada ketetapannya di langit, sebuah keseimbangan sempurna yang akan membuatmu tetap tenang meski badai ekonomi sedang mengguncang dunia. Jangan pernah merasa takut akan hari esok, karena Allah yang memberimu makan hari ini adalah Allah yang sama yang akan menjamin rezekimu besok, lusa, dan hingga waktu yang telah ditetapkannya untukmu kembali pulang.
Membaca Al-Waqiah adalah bentuk proklamasi bahwa kamu tidak lagi menjadi budak dunia, melainkan hamba dari pemilik dunia. Sehingga dunialah yang akan datang bersimpuh kepadamu untuk melayani segala kebutuhan dan hajat hidupmu setiap saat. Jadikan surah ini sebagai sahabat di waktu luangmu. Biarkan ia menjadi pelita yang menerangi jalan-jalan buntu dalam urusan finansialmu. Dan rasakan bagaimana keajaiban-keajaiban kecil mulai bermunculan satu persatu secara tidak terduga. Rezeki yang berkah bukan hanya soal jumlah yang melimpah, namun tentang bagaimana harta tersebut bisa mendatangkan ketenangan bagi keluarga, kesehatan bagi tubuh, dan kemudahan bagi kita untuk terus berbagi kepada sesama manusia. Tutuplah rangkaian amalan pagimu dengan keyakinan penuh bahwa hari ini adalah hari keberuntunganmu. Hari di mana pintu rezeki meledak karena kamu telah menyelesaikan tugas langitmu dengan sangat sempurna dan penuh rasa cinta. Kini, 7 kunci langit telah berada di tanganmu, bukan untuk sekadar disimpan sebagai pengetahuan semata, melainkan untuk dipraktikkan dengan penuh istiqomah agar perubahan nyata mulai terjadi dalam arus rezeki dan kehidupanmu. Jangan pernah meragukan janji Allah, karena Dia lebih mengetahui apa yang kamu butuhkan daripada dirimu sendiri, dan Dia akan memberikan kelimpahan di saat yang paling tepat menurut perhitungannya yang maha sempurna itu. Mari kita mulai hari ini dengan semangat baru, meninggalkan segala keluhan dan pesimisme, lalu melangkah keluar rumah dengan keyakinan bahwa Allah telah menyiapkan kejutan rezeki yang luar biasa besar khusus untukmu hari ini. Jika kamu merasa video dari Bumi Kalbu ini bermanfaat, jangan simpan keberkahan ini sendirian. Bagikanlah kepada saudara atau teman yang mungkin saat ini sedang berjuang keras menghadapi sempitnya ujian rezeki dalam hidup mereka. Semoga Allah memudahkan setiap urusanmu, melunaskan setiap hutangmu, dan menjadikan setiap keping rezekimu sebagai jalan menuju surganya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah menjaga hati. Tetaplah bersama kami di Bumi Kalbu.